kayak banyak yang salpok gitu dalam fotonya nih guys. Ayo ngaku kalian itu salpok dan yang mana nih? Sayangnya panggung anchor mereka disambut dengan kritikan. Seandainya grup-grup yang kita favoritkan ikut dalam program tersebut, itu untungnya apa sih? Mereka dapetin duitnya banyak banget nggak? Halo guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi bebek aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya nih sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian nggak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan langsung subscribe, bunyi loncengnya, serta sempetin juga dong buat like, comment, and share. Ingat, semuanya itu gratis loh guys. Ayo, buruan subscribe. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas beritanya bersama-sama. Alright, Cinggu, untuk berita pertama kita akan mulai dulu tentang rumor nih. Grup-grup apa aja sih yang akan ikut dalam program Road to Queendom dan juga acara Queendom. Untuk pertama kita akan mulai dulu ngelihat tentang list-list yang akan ngikutin acara Road to Queendom sebelum acara Queendomnya nih. Ada siapa aja sih? Oke, untuk list yang pertama dapat kalian perhatikan ya. Di sini itu ada Dia, lalu yang kedua itu ada Secret Number, yang ketiga ada Cherry Bullet, yang keempat itu ada Luna, yang kelima ada Wiki Miki, yang keenam ada Lunar Solar, dan yang terakhir adalah Signature. Sedangkan untuk Queendom dapat kalian perhatikan listnya. Yang pertama itu ada aespa, yang kedua ada Brave Girls, EG, WGSN atau Cosmic Girls, dan yang terakhir adalah Momoland, serta of course pemenang dari Road to Queendom. Dan guys, setelah melihat bagaimana rumor-rumor tersebut, berikut adalah komentar dari orang-orang. Coba kita perhatikan ya komentar dari mereka. Kalau Izzy mungkin bisa ikut ya, karena JYP juga sering sih masukin anaknya ke program survival. Terus Queendom ini bagusnya buat grup-grup underrated di Korea sih. Kalau grup-grup macam aespa sama EG yang udah terkenal di Korea, ngapain ikut? Duh, ini kan cuma rumor ya, tapi nggak tahu sih kemungkinan besar, dan gue yakin SM nggak bakal ngizinin. Artinya ya, ikut dari dulu juga nggak pernah sama sekali gitu. Entah itu artis ataupun trainee-nya juga rookie kelas aespa sama EG juga ngapain ikut, kan mereka juga udah terkenal. Debut di SM sendiri aja udah kayak ajang survival. aespa itu nggak bakal ikutan kayak ginian. Kayaknya sibuk sih sama teori Kwangya. Nggak terlalu berharap banget kalau Secret Number itu masuk Queendom. Kalau sampai masuk line up Queendom juga saya bersyukur banget. Lah, udah ketebak aespa juga nggak bakal ikut. Debut juga udah berasa survival di SM. Jangankan yang kayak ginian ya, NCT udah 5 tahun debut aja, ke variety show macam KB aja kayak nggak ada. Susah sih untuk ngeprediksi SM Entertainment. Well, Cinggu, itu adalah respon-respon dari para netizen ya tentang line up yang akan ngikutin acara Queendom dan juga Road to Queendom. Sekali lagi aku tekankan kepada kalian semua, ini tuh masih sebatas rumor, tidak ada yang mengklarifikasi, ini tuh hanya opini dari para netizen saja, oke? Nggak ada perlu yang dipermasalahkan. Berbicara mengenai acara Road to Queendom dan juga Queendom, seandainya grup-grup yang kita favoritkan ikut dalam program tersebut, itu untungnya apa sih? Mereka dapetin duitnya banyak banget nggak? Sebenarnya bukan itu yang dicari guys. Grup-grup yang ikut acara Queendom dan juga Road to Queendom tujuannya mereka hanya satu. Di sini mereka itu tujuannya adalah untuk berpromosi. Mereka itu akan menunjukkan bagaimana kemampuan mereka, bagaimana kualitas mereka. Jadi kalau mereka udah nunjukin kualitas dan juga talent mereka itu berharap nantinya akan banyak orang yang tertarik sama mereka dan juga nge-stand mereka. Dan perlu kalian catat ya, program-program yang seperti ini itu biasanya akan memberikan nilai jual yang lebih pada grup tersebut. Misalnya ya, kayak iklan yang mungkin mereka dapetin 2 atau 3 pada awalnya. Kalau mereka udah ikutin acara seperti ini, apalagi sampai menang, waduh gila, itu bakalan sukses besar, nilai iklan juga mahal. Habis itu produk-produk iklan yang akan ngiklanin mereka atau nge-endorse mereka itu juga bakal ningkat guys. Jadi nggak heran kalau banyak dari agensi yang pengen ngikutin grup-grup mereka untuk dapat bergabung dalam program tersebut. Tapi untuk ngikutin program Queendom dan juga Road to Queendom itu nggak main-main, biayanya itu loh besar. Jadi kayak agensi emang harus mempersiapkan dana yang gede juga guys kalau mereka mau mengirim grup mereka untuk ikut dalam program tersebut. Jadi nanti kita saksikan aja ya bagaimana acara Queendom dan juga Road to Queendom. Apakah akan semeriah dari program sebelumnya? Nanti ya kita lihat bersama-sama. Dan jika sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datanya dari Badan Konsumen Korea yang telah melaporkan 13 keluhan internasional terhadap Weverse. Menurut Badan Konsumen Korea Selatan, pada tanggal 21 Juni, ada 13 keluhan internasional yang diajukan terhadap toko Weverse dari Januari 2020 hingga bulan Mei 2021. Di antara keluhan yang diajukan, ada penggemar internasional yang tidak menerima kit selamat datang untuk keanggotaan berbayar BTS yang dia bayar pada tanggal 22 Januari tahun lalu. Diklasifikasikan juga berdasarkan wilayah,
Ada 7 kasus untuk Taiwan, 4 untuk Eropa, dan masing-masing untuk Hong Kong dan juga Filipina. Badan tersebut juga melaporkan semua ada 13 kasus telah diselesaikan pada hari ini juga. Mereka juga mengatakan bahwa mereka meneruskan kasus-kasus itu ke perusahaan Weverse untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari berita tersebut dapat kita simpulkan ya bahwa di sini ada penggemar-penggemar yang telah mengeluhkan tentang apa yang mereka dapatkan di Weverse. Ya malum juga sih, namanya juga Weverse itu makin besar, makin banyak pengguna pasti akan ada problem. Nggak mungkin nggak ada problem ya, itu impossible banget. Problem-problem seperti ini emang lumrah banget terjadi pada toko yang lagi populer. Ya kita berharap ya semoga customer service untuk yang Weverse itu dapat memperbaiki lagi pelayanan mereka, dapat memperbaiki kesalahan mereka supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat ini itu tidak terjadi di masa depan. Kenapa? Karena biasanya kesalahan seperti ini juga akan kayak memberikan citra yang agak kurang gitu di mata publik terhadap Weverse. Ya semoga next time itu tidak ada lagi ya guys. Dan jika sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datanya dari Twice. Untuk Twice sendiri ada kabar baik dan juga kabar buruk. Kalau kalian sendiri mau dengerin kabar yang mana dulu nih? Baiknya atau buruknya? Oke, kita mulai dulu ya dari kabar negatifnya. Untuk kabar negatifnya di sini Twice itu kayak mendapatkan kritikan terhadap penampilan encore mereka setelah menerima trofi kemenangan di Inkigayo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Juni, Twice itu telah memenangkan nomor 1 nih guys di program musik populer SBS Inkigayo dengan single terbaru mereka, Alcohol Free. Nah, pada hari ini, Twice itu menang melawan aespa dan juga Haze dengan skor 7.002. Dan saat mereka menerima piala dan juga membungkuk, anggota juri memberikan pidato mereka dan memastikan untuk berterima kasih kepada penggemar mereka yaitu Wanse, staf mereka dan juga perusahaan mereka untuk membantu Twice mengamankan kemenangan pertunjukan di program musik tersebut. Ketika musik telah diputar untuk panggung encore mereka, para anggota terlihat berjalan-jalan, melambai ke kamera untuk bersiap dan juga bernyanyi. Para pemirsa di sini mencatat bagaimana para membernya tampak tersenyum canggung saat mereka bersiap untuk bernyanyi yang membuat mereka berspekulasi bahwa para gadis itu gugup untuk menyanyi dalam panggung encore tersebut. Orang-orang juga memiliki harapan yang tinggi untuk penampilan encore dari Twice karena mereka juga menerima pujian ketika memenangkan acara musik pertama mereka untuk Alcohol Free di M Countdown. Sayangnya, panggung encore mereka disambut dengan kritikan, khususnya saat bernyanyi, suara Cheong dan juga Jonghyun agak crack selama bagian mereka. Cheong juga terlihat tertawa setelah bagiannya berakhir. Sementara beberapa anggota seperti Nayeon dan Jihyo dipuji karena vokal mereka yang stabil. Banyak yang setuju bahwa penampilan encore secara keseluruhan juga mengecewakan. Selain itu, pemirsa juga menunjukkan bahwa Twice telah memulai debutnya pada tahun 2015 dan telah berpromosi selama 6 tahun. Tetapi keterampilan mereka tampaknya tidak menjadi lebih baik. Namun, beberapa orang juga membela Twice. Para penggemar di sini mencatat bahwa menjijikkan bagaimana orang-orang dengan cepat mengkritik Twice atas kesalahan kecil seperti itu. Dengan banyak yang bertanya-tanya, mengapa orang selalu mengharapkan kesempurnaan dari sebuah grup, yang lain juga berharap Twice akan meningkatkan keterampilan mereka, menghasilkan lebih banyak uang, dan juga dapat berbahagia. Well, cukup sedih juga ya melihat Twice itu dikritik lagi dikarenakan penampilan encore, padahal sebelumnya mereka dipuji loh guys karena penampilan encore mereka yang mana di Mnet M Countdown penampilan encore mereka padahal bagus banget loh. Tapi mungkin pada saat itu mereka juga kecapean sih, apalagi jadwal Twice kan itu benar-benar padat banget. Aku ngelihat ya jadwal Twice itu paling kayak sibuk banget sih dari grup-grup yang lain. Bayangin guys, mereka itu habis comeback Jepang, comeback lagi Korea, habis comeback Korea, comeback lagi Jepang, kayak nggak ada jeda gitu loh. Jadi wajar sih kalau Twice ini kayak melakukan kesalahan karena jadwal mereka juga benar-benar padat banget sih. Aku kayak dapat maklumin sih tentang hal itu. Dan juga cukup miris ya melihat para netizen gitu ya, mereka itu nggak ngelihat bagusnya tapi mereka itu selalu ngekritik buruknya. Padahal ya di versi makeover untuk yang Twice Alcohol Free, di sana kita ditunjukkan loh guys bagaimana vokal dari Twice yang benar-benar perfect karena mereka di sana menyanyi langsung gitu. Oke guys, kita akan tinggalkan kabar negatif dari Twice tadi dan sekarang kita akan melihat bagaimana kabar baik dari Twice. Nah Cinggu, baru-baru ini Twice itu dikabarkan telah mencetak rekor dengan album terbaru mereka yang Taste of Love. Yang mana album ini itu berhasil debut di top 6 Billboard 200. Wow, debat dari ke-200 mereka itu masuk nomor 6 loh. Wah, mantap banget ya. Pada tanggal 20 Juni waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa album ini terbaru dari Twice yang Taste of Love debut di nomor 6 chart album Top 200, peringkat mingguan album terlaris di Amerika Serikat.
Capaian ini bukan hanya menjadi yang pertama bagi Twice untuk dapat masuk di top 10 chart Billboard 200, namun Taste of Love juga menjadi album mini pertama milik artis K-pop wanita sepanjang sejarah yang mampu masuk 10 besar. Debak banget kan guys? Nah, Taste of Love juga menjadi rilisan kedua bagi artis K-pop wanita yang masuk dalam top 10 setelah album full perdana Blackpink, yaitu The Album yang mendapatkan capaian ini pada tahun lalu. Billboard juga mengumumkan bahwa Taste of Love yang menjadi album ketiga Twice yang masuk chart Billboard 200 setelah More and More dan juga Eyes Wide Open. Berdasarkan AMRC data sebelumnya dikenal dengan Nielsen Music, Taste of Love mencatat angka equivalent 46.000 kopi di pekan yang berakhir pada tanggal 17 Juni. Total skor untuk album tersebut adalah 43.000 penjualan album tradisional dan 3.000 streaming equivalent album atau yang dikenal dengan SEA yang sama dengan 5,9 juta audio streaming on demand dalam waktu 1 pekan. Sekali lagi congratulations buat Twice ya atas pencapaiannya yang benar-benar luar biasa. Dan Jenggo berbicara mengenai Twice, setelah aku perhatikan lebih dalam ya, JYP sekarang kayak gencar banget ya mempromosikan Twice. Maksudku adalah nggak cuma di Korea aja aktifnya, tapi di internasional juga loh. Karena kemarin untuk yang alkohol free ini, itu kan nggak hanya tampil di program Music Korea saja, tapi mereka tampil dalam program apa sih? Yang Ellen, itu deh, you know lah what I mean ya. Itu kan program luar negeri, bukan program dari Korea Selatan. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa sekarang ya, dari dulu sih, sejak era More and More kalau nggak salah ya, JYP emang kayak mempromosikan Twice di kancah internasional banget. Kalau dulu kan emang fokusnya di Korea Jepang gitu ya, kalau aku lihat sih, nggak sampai yang di luar negeri gitu mereka nampilnya. Tapi sekarang udah ke luar negeri juga sih, wah mantap. Dan aku rasa nama Twice juga nanti akan semakin besar sih. Dan ini juga dapat memberikan kita tanda-tanda yang baik gitu bahwa Twice ini kayaknya akan memperpanjang kontrak mereka deh nanti kalau masa kontrak mereka berakhir. Masa kontrak Twice berapa sih? 7 tahun juga kan ya? Ya, semoga nanti pas udah habis masa kontraknya mereka akan memperpanjang kontraknya. Aku nggak mau sih kehilangan Twice saat masa kontraknya berakhir. Aku berharap semoga mereka memperpanjang sih guys. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Jadi baru-baru ini banyak sekali dari netizen yang kayak salah fokus gitu ya dengan foto dari artis Korea yang bernama An Bo Hyun. Udah kenal nggak dengan An Bo Hyun? Jadi dia itu udah ngupload sebuah foto di Instagramnya dan kayak banyak yang salpok gitu dalam fotonya nih guys. Seperti apa sih foto dari An Bo Hyun? Langsung aja kalian perhatikan yang berikut ini. Di Instagram account miliknya nih guys, An Bo Hyun itu telah memposting nih beberapa foto dirinya yang telah berpose di beranda dengan atasan yang terbuka. Wow, so hot. Namun dalam foto yang agak estetis ini, ada hal lain yang menarik perhatian netizen nih guys. Jadi pada foto kedua dan ketiga, bagian bawah menunjukkan tempat parkir outdoor di dekat perairan. Nah, di zona itu ada garis putih yang kayak menandai zona parkir dicat tidak rata. Alih-alih garisnya itu lurus yang biasanya kayak memisahkan setiap tempat parkir kan, nah garis-garis yang ditemukan di foto malah tampak bengkok. Jadi seolah-olah dicat tanpa banyak perhitungan yang jelas nih guys. Jadi netizen pun dengan kocak berkomentar, lol, ada apa sih dengan garis zona parkir itu? Siapa nih yang gambar garis zona parkir itu? Kok mereka terlihat seperti gambar anak-anak ya? Mereka terlihat seperti gambar anak-anak nih. Miyane An Bo Hyun, tapi yang bisa saya lihat adalah garis parkir. Wow, aktor dan pemandangannya sama-sama hot, tapi antara parkirnya bikin ketawa terus nih. Situasinya lucu ya. Saya belum pernah melihat garis zona parkir seperti itu dalam hidup saya. Di manakah tempat parkir itu? Well, kalau kalian melihat bagaimana foto dari An Bo Hyun tadi, gimana? Apakah kalian juga salpok dengan garis parkirnya? Atau kalian ini salpok dengan yang lain? Ayo ngaku kalian itu salpok dan yang mana nih? Komen di bawah ya guys. Well, Jenggo berita dari An Bo Hyun tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time bersama dengan aku Yusril Kim di channel Yusril Kim. Aku mohon maaf kalau ada salah hampir dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.